Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3, di mana materi kami yaitu berjudul tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah tentang definisi dari struktur organisasi gerakan pramuka ini. Baiklah, definisi dari organisasi struktur gerakan pramuka ini yaitu sebuah organisasi kepanduan di Indonesia yang menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat cabang, tingkat ranting, hingga tingkat gugus depan. Adapun struktur organisasi gerakan pramuka ini diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi. Baiklah, materi berikutnya yaitu tentang tingkatan struktur organisasi pramuka, di mana tingkatan pertama yaitu ada tingkatan nasional. Majelis Pembimbing Nasional atau Mabinas yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kuartir Nasional atau Kuarnasnya memiliki masa bakti selama 5 tahun. Dan Dewan Kerja Nasional atau disingkat dengan DKN juga memiliki masa bakti selama 5 tahun. Selain itu, di tingkat nasional ini ada juga pengurus-pengurus Kuarnas yang terdiri dari 1. Ketua Kuarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau disebut juga dengan Munas untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presiden Pimpinan Munas. Adapun Ketua Kuarnas pada saat ini yaitu Bapak Budi Waseso dengan masa jabatan 2018 sampai dengan 2023. Yang kedua, pengurus Kuarnas dibentuk oleh Munas melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur Munas. Yang ketiga, pengurus Kuarnas dikukuhkan dengan keputusan Majelis Pembimbing Nasional untuk masa bakti 5 tahun. Pengurus Kuarnas terdiri atas anggota Dewan Putra dan anggota Dewan Putri yang disebut dengan Andalan Nasional. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Munas bertugas untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan Kuarnas dan unsur Kuarda. Pengurus Kuarnas juga membentuk bidang-bidang masing yang diketuai oleh Wakil Ketua Kuarnas yang beranggotakan Andalan Nasional Urusan. Yang kedua, Badan Kelengkapan Kuarnas terdiri atas Dewan Kehormatan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat nasional dan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendegak di tingkat nasional. Pengurus berikutnya yaitu dalam mendukung tugasnya, Kuarnas didukung oleh staf Kuarnas. Petugas yang berikutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Kuarnas bertanggung jawab kepada Munas. Nah, setelah kita mengetahui pengurus-pengurus dari Kuarnas ini atau organisasi pramuka tingkat nasional ini, selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab dari pengurus Kuarnas ini. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarnas itu yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka selama masa bakti Kuarnas. Yang kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Yang ketiga, menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah nasional bentuk keputusan Kuartir Nasional. Selanjutnya yaitu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, dan keputusan Kuartir Nasional. Berikutnya yaitu membina dan membantu Kuarda termasuk pembinaan Gudep dan Saka. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Mabinas. Berikutnya, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Mabinas. Yang berikutnya yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada Munas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tugas dan tanggung jawab berikutnya yaitu membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Mabinnas dan Rapat Kerja Nasional. Dan yang terakhir yaitu mengadakan kerjasama dengan badan atau organisasi di luar yang program dan tujuannya sesuai dengan gerakan pramuka. Selain itu, Kuarnas juga memiliki kegiatan rutin seperti Kuarnas akan selalu mengadakan lomba tingkat 5 setiap 5 tahun sekali. Kuarnas juga akan mengadakan Jambore Nasional setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang, dan Kuarnas juga mengadakan Raimuna Nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pendega. Di mana pada tahun ini Kuarnas akan melaksanakan Raimuna pada tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2023 yang bertempat di Bumi Perkemahan dan Gerana Wisata di Cibubur. Baiklah, materi berikutnya yaitu struktur organisasi gerakan pramuka di tingkat daerah. Di mana pada tingkat daerah ini Majelis Pembimbing Daerah atau disebut juga dengan Mabida diketuai langsung oleh gubernur. Dengan kuartir daerah atau kuardanya memiliki masa bakti selama 5 tahun dan Dewan Kerja Daerah atau DKD-nya juga memiliki masa bakti selama 5 tahun. Adapun pengurus-pengurus yang terlibat dalam kuarda ini, yang pertama, Ketua Kuarda ditetapkan oleh Ketua Musyawarah Daerah atau disebut juga dengan Masda untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Musda. Yang kedua, pengurus Kuarda dibentuk oleh Musda melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur Musda. Yang ketiga, pengesahan pengurus Kuarda ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Yang keempat, pengukuhan pengukur Kuarda dilakukan oleh Ketua Mabida. Yang kelima, pengurus Kuarda terdiri atas anggota Dewan Dewasa Putra dan anggota Dewasa Putri yang disebut dengan andalan daerah. Yang keenam, Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk oleh Musda yang bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan Kuarda, yang anggotanya terdiri atas unsur Mabida, unsur Kuarda, dan unsur Kuarcap. Yang ketujuh, pengurus Kuarda akan membentuk bidang-bidang masing yang diketuai oleh Wakil Ketua Kuarda yang beranggotakan anggalan daerah urusan. Kemudian, pengurus Kuarda juga akan membentuk Badan Kelengkapan Kuarda yang meliputi Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat daerah, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega tingkat daerah, Badan Usaha Kuarda, dan Satuan Kegiatan. Yang kedelapan, dalam mendukung tugasnya, Kuarda didukung oleh staf Kuarda. Dalam melaksanakan tugasnya, Kuarda bertanggung jawab kepada Musda. Itulah pengurus-pengurus yang terlibat dalam Kuarda. Nah, materi berikutnya yaitu tentang tugas dan tanggung jawab dari Kuarda. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kuarda itu yang pertama, memimpin gerakan pramuka di daerah selama masa bakti Kuarda. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan kuartir nasional, keputusan musyawarah daerah, dan keputusan kuartir daerah. Yang ketiga, membina dan membantu kuarcap di wilayahnya termasuk pembinaan gudep dan saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Mabida. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat daerah yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Mabida. Yang keenam, menyampaikan laporan kepada Kuarnas mengenai perkembangan gerakan pramuka di daerahnya dan menyampaikan tembusan kepada Mabida. Yang ketujuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musda dan menyampaikan tembusannya kepada Kuarnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Mabida dan Rapat Kerja Daerah. Itulah tugas dan tanggung jawab Kuarda. Selain tugas dan tanggung jawab yang seperti yang telah saya jelaskan di atas,
Kuarda juga memiliki kegiatan rutin seperti Kuarda melakukan jambore daerah, mengadakan lomba tingkat 4, dan melakukan musyawarah daerah. Saya akan menjelaskan tentang organisasi pramuka yaitu tingkat cabang. Majelis Pembimbing Cabang atau Kuarcap diketuai oleh Wali Kota atau Bupati. Kuartir cabang atau Kuarcap memiliki masa bakti selama 5 tahun. Dewan Kerja Cabang atau DKC juga memiliki masa bakti selama 5 tahun. Adapun pengurus yang terlibat dalam Kuarcap yaitu 1. Ketua Kuarcap ditetapkan oleh musyawarah cabang untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pemimpin Muscap. Yang kedua, pengurus Kuarcap dibentuk oleh Muscap melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur Muscap. Yang ketiga, pengesahan pengurus Kuarcap ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Yang keempat, pengukuhan pengurusan Kuarcap dilakukan oleh Ketua Mabicap. Yang kelima, pengurus Kuarcap terdiri dari atas anggota Dewan Putra dan Putri yang disebut andalan cabang. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap yaitu 1. Memimpin gerakan pramuka di cabangnya selama masa bakti Kuarcap. 2. Melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan musyawarah kuartir daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan kuartir cabang. Yang ketiga, membina dan membantu kuaran di wilayahnya, termasuk pembinaan Gedub dan Suka dan Saka. Keempat, mengadakan hubungan kerja sama dengan Mabicap. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Mabicap. Yang keenam, menyampaikan laporan kepada Kuarda mengenai pengembangan gerakan pramuka di cabangnya dan menyampaikan tembusan kepada Kuaran dan Mabicap. Yang ketujuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarcap kepada Muscap dan menyampaikan tembusannya kepada Kuarda dan Kuamas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu tingkat ranting. Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran ini diketuai oleh camat. Dengan kuartir ranting atau kuararnya memiliki masa bakti selama 3 tahun. Dan Dewan Kerja Ranting atau DKR memiliki masa bakti 3 tahun. Adapun pengurus yang terlibat dalam kuahran ini meliputi 1. Ketua kuahran ditetapkan oleh musyawarah ranting Musran untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Musran. 2. Pengurus kuahran dibentuk oleh Musran melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur Musran. 3. Pengesahan pengurus kuahran ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka untuk masa bakti 3 tahun. 4. Pengukuhan pengurus kuahran dilakukan oleh Ketua Mabiran. 5. Pengurus kuahran terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut dengan andalan ranting. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus kuahran. 1. Memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuahran. 2. Melaksanakan ketetapan Kuarcap dalam pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan kuartir nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan kuartir daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan kuartir ranting. 3. Membina dan membantu koordinator Godap, para pembina pramuka di Godap, dan para pramoksaka. 4. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Mabiran. 5. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah swasta dan organisasi masyarakat tingkat ranting yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Mabiran. Adapun kegiatan rutin kuahrin meliputi jambore ranting, lomba tingkat 2, dan musyawarah ranting. 5. Gugus depan. Majelis pembimbing gugus depan adalah Mabikus dengan Dewan Kerja Ambalan atau DKA. Adapun ketentuan umum di gugus depan ini adalah anggota gerakan pramuka yang berkedudukan sebagai peserta didik, pembina pramuka,
dan anggota Mabigus dihimpun dalam Gedup. Gedup ini dapat dibentuk: 1. Pertama, lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi. 2. Lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja. 3. Perwakilan rakyat di luar negeri. Gudep di dalam negeri dibina oleh Kuaran, Gudep di perguruan tinggi dibina oleh Kuarcap, Gudep di luar negeri dibina oleh Kuarnas. Gudep terbagi menjadi 3 macam, yaitu Gudep lengkap. Gudep lengkap ini terdiri dari 1. Perindukan siaga dengan usia 7-10 tahun, 1. Pasukan penggalang dengan usia 11-15 tahun, 1. Ambalan penegak dengan usia 16-20 tahun, 1. Rencana Pandega dengan usia 21 tahun sampai 25 tahun. Gudep tidak lengkap. Mengingat situasi dan kondisi dimungkinkan sebuah gudep hanya terdiri atas 1 atau 2 golongan peserta didik. Misalnya ambalan penegak. Gudep tidak lengkap dimungkinkan mempunyai 2-5 satuan untuk setiap golongan peserta didik, seperti mempunyai lebih dari 1 pasukan penggalang. 3. Gudep luar biasa. Gudep luar biasa adalah gudep yang diberikan untuk anggota pramuka yang menyandang cacat jasmani atau mental. Adapun struktur organisasi gudep yaitu gudep dikelola oleh pembina gudep yang dibantu oleh pembina satuan dan pembina satuan. Pembina gudep dipilih dalam musyawarah gugus depan atau merugus dari para pembina yang ada dalam gudep yang bersangkutan. Pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, pembina penegak. 4. Mugus dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Adapun tugas dan tanggung jawab pembina gudep yaitu memimpin gudepnya selama masa bakti gudep kurang lebih 3 tahun, melaksanakan ketetapan Kuarcap dan Kuaran, meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka, membina dan mengembangkan organisasi perlengkapan dan keuangan gudep, menyelenggarakan kepramukaan di dalam gudepnya, memimpin pembina satuan, dan bekerja sama dengan majelis pembimbing gudep dan orang tua peserta didik, mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, menyampaikan laporan tahunan kepada Korsa dan Kuaran dengan tembusan Kuarcap, menyampaikan pertanggungjawaban gudep kepada musyawarah gudep. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina gudep bertanggung jawab kepada musyawarah gudep atau mugus. Dari paparan materi di atas, dapat kami simpulkan bahwa 1. Struktur organisasi gerakan pramuka terdiri dari 5 tingkatan. 2. Tingkatan tertinggi adalah tingkatan nasional yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tingkatan daerah diketuai oleh gubernur. Yang keempat, tingkatan cabang diketuai oleh wali kota atau bupati. Yang kelima, tingkatan ranting diketuai oleh camat. Yang keenam, gugus depan majelis pembimbing adalah Mabigus. Yang ketujuh, pada gudep terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada gudep lengkap, gudep tak lengkap, dan gudep luar biasa.